Perkenalkan, nama saya Fred Sabar Sopel Manambe dengan NIM 220211060130. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas Cisco Packet Tracer, yaitu Cisco Packet Tracer 2.9.2 Basic Switch and Device Configuration, yang merupakan tugas pada mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data, mata kuliah praktikum pada semester 4. Jadi untuk activity kali ini kita memiliki 3 objektif, yaitu yang pertama melakukan setup topologi jaringan, kemudian yang kedua mengkonfigurasi PC host, dan yang ketiga mengkonfigurasi dan memverifikasi pengaturan sederhana pada switch yang akan kita gunakan. Topologi jaringannya secara logical tampil pada bagian kiri atas, jadi akan digunakan 2 switch dan kedua switch tersebut saling terhubung. Juga untuk masing-masing switch dia terhubung ke satu buah end device, yaitu PC, sebuah PC yang diberi nama PC A dan PC B. Lalu ada juga addressing table yang berisi informasi yang akan kita tambahkan nantinya pada konfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu melakukan setup topologi jaringan. Langkah yang pertama bagian A, yaitu memindahkan switch S1 dan switch S2 ke shelf, dari shelf ke rack. Kita pindahkan juga kedua PC, yaitu PC A dan PC B, ke table. Lalu kita hubungkan kedua switch tersebut menggunakan kabel dengan tipe copper crossover, dihubungkan pada port Fast Ethernet 01. Tidak lupa juga kita menyalakan kedua PC yang telah kita pindahkan tadi. Selanjutnya pada langkah yang keempat, kita akan menghubungkan switch S1 ke PC A menggunakan kabel dengan tipe tembaga straight through pada cable backboard. Jadi copper straight through dihubungkan pada port Fast Ethernet 06 pada switch S1 dan dihubungkan ke port Fast Ethernet 0 pada PC A. Ini sama juga dilakukan pada PCB, yang dimana kita menggunakan kabel tipe tembaga straight through pada port Fast Ethernet 018 pada switch S2 yang dihubungkan ke port Fast Ethernet 0 di PCB. Bisa dilihat konektivitas dari masing-masing perangkat sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan lampu indikator yang menyala dan berwarna hijau pada setiap portnya, terkecuali untuk port 018 pada switch S2 karena kita baru saja menghubungkan switch tersebut dengan perangkat end device. Nah, bisa dilihat sekarang lampu indikatornya sudah berwarna hijau. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengkonfigurasi PC host. Kita akan mengkonfigurasi static IP address information pada PC-PC yang ada menurut informasi yang ada atau berdasarkan informasi yang ada pada addressing table-nya. Kita klik pada PC pada masing-masing PC tersebut, PC A, lalu berpindah ke bagian desktop dan kita buka IP configuration-nya. Untuk PC A bisa dilihat pada addressing table itu IP yang digunakan adalah 192.168.1.10. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Konfigurasi telah selesai dilakukan, IP address sudah tersimpan, dan kita lakukan yang sama juga ke PCB dengan membuka desktop dan kita membuka IP configuration.
Kita masukkan IP-nya 192.168.1.11 atau .11. Subnet masknya sama, dan selanjutnya kita berpindah ke langkah yang ke-5, karena hingga pada langkah yang ke-4 itu kita hanya mengulangi konfigurasi IP address dan subnet mask pada kedua PC tersebut, PC A dan PC B. Pada langkah yang ke-5 kita akan membuka PC A. Pada bagian desktop kita akan membuka command prompt. Kita akan mengetikkan terlebih dahulu ipconfig/all untuk memverifikasi setting yang telah kita gunakan. Nah, bisa dilihat bahwa IP address sudah sesuai dengan yang telah kita gunakan tadi, dan subnet masknya juga. Kemudian kita akan melakukan ping ke end device PCB dengan mengetikkan ping dan diikuti dengan IP address dari PCB, yaitu 192.168.1.11. Nah, bisa dilihat ping yang dilakukan telah berhasil, dan untuk package-nya sendiri terkirim 4, diterima 4, lost 0. Untuk approximate round trip time-nya ada di minimum 0 millisecond dan maksimum di 1 millisecond untuk setiap proses pengiriman dan penerimaan packetnya. Lalu kita berpindah ke bagian yang ketiga, itu mengkonfigurasi dan memverifikasi pengaturan dasar pada switch. Untuk langkah yang pertama, kita akan mengambil kabel konsol pada kabel pegboard, dan kita akan hubungkan pada switch S1 dengan dengan end device PCA. Nah, dikarenakan posisi untuk port konsol ini sendiri terletak pada bagian belakang dari switch yang kita gunakan, maka dari itu kita akan mengklik kanan pada masing-masing switch dan kita akan melakukan inspect rear. Nah, sudah tampil di sini bahwa sudah muncul port konsolnya. Kita klik pada port konsol tersebut dan kita hubungkan juga pada port konsol pada PC, yaitu RS232. Nah, bisa dilihat telah terhubung dari switch S1 ke PCA untuk konsolnya melalui konsol portnya. Lalu pada langkah yang kedua kita akan membuat sebuah koneksi pada konsol dari PCA ke switch S1 menggunakan terminal, yang dimana itu akan diakses dengan mengklik PC, lalu pada bagian desktop kita akan mengklik terminal. Oke. Nah, setelah tampil terminalnya, kita akan klik enter untuk membuka prompt-nya. Sudah tampil prompt-nya, yaitu switch yang di sebelah kanannya terdapat tanda lebih dari. Nah, apabila kita ingin mengkonfigurasi sebuah switch, kita diharapkan untuk menggunakan mode administrator atau privilege exec mode. Untuk mengakses mode tersebut, kita dapat mengetikkan perintah enable. Kenapa menggunakan mode admin? Dikarenakan terdapat beberapa perintah yang hanya dapat diakses oleh administrator itu sendiri apabila kita ingin mengkonfigurasi switch yang ada. Oleh karena itu kita perlu menggunakan mode admin ini. Selanjutnya langkah yang keempat, di sini dituliskan bahwa perubahan mode ke privilege exec mode itu ditandai oleh perubahan tanda di bagian sebelah kanan switch, yang awalnya bertanda lebih dari sekarang sudah bertanda pagar. Kemudian kita akan masuk ke dalam global configuration mode. Nah, untuk masuk ke dalam
Mode konfigurasi global ini kita dapat melakukannya dengan berbagai cara. Untuk cara yang paling umum itu dengan mengetikkan config terlebih dahulu. Dia akan meminta konfirmasi configuring from terminal, memory, or network. Apabila kita mengklik langsung enter, itu dia akan masuk ke terminal, mengkonfigurasi melalui terminal. Kita juga dapat menggunakan perintah config terminal maupun config t maupun conf t. Selanjutnya untuk langkah yang kelima, setelah prompt berubah, kita akan rename nama dari switch ini dengan menggunakan perintah hostname. Kita akan merubah namanya menjadi S1. Nah, bisa dilihat dari yang awalnya tertulis switch, sekarang sudah berubah namanya menjadi S1. Kemudian langkah yang keenam, kita akan membuat local password. Kita akan menggunakan class sebagai password untuk mode privilege exec dan Cisco sebagai password untuk console access. Pertama, kita akan menetapkan password untuk mode adminnya, yaitu dengan menggunakan perintah enable secret class. Nah, kenapa digunakan secret? Itu supaya password yang kita gunakan ini dia akan tersimpan nantinya dengan lebih aman, karena dia tidak akan menyimpan secara langsung, tapi dia akan mengenkripsinya terlebih dahulu lalu disimpan ke dalam konfigurasinya. Apabila kita menyimpannya secara langsung, ketika kita akan nanti menampilkan informasi terkait konfigurasi yang digunakan oleh switch ini, maka password yang kita gunakan untuk mengakses mode admin ini akan tampil secara utuh juga, yang mana tentu akan berpengaruh dari sisi keamanannya. Enable secret class. Selanjutnya kita akan membuat password untuk console access-nya, yang kita akan awali dengan line console 0. Sudah ditandai dengan perubahan pada bagian config-nya, yaitu config dash line. Kemudian kita masukkan passwordnya, password Cisco, lalu login yang menandakan bahwa password ini akan atau wajib atau required untuk digunakan pada saat kita akan melakukan login ke dalam konsol tersebut. Nah, ketika kita akan mengakses konsol tersebut. Lalu kita lanjut ke langkah yang ke-7, yaitu mengkonfigurasi dan mengenable interface VLAN 1 berdasarkan data-data yang ada pada addressing table. Untuk mengakses dan mengkonfigurasi interface VLAN 1, kita menggunakan perintah interface VLAN 1. Nah, bisa dilihat sudah berubah pada bagian config-nya. Sekarang config -f yang berarti kita mengkonfigurasi interface-nya. Lalu kita masukkan IP address. Untuk switch S1 ini kita menggunakan IP 192.168.1.1, diikuti dengan subnet masknya 255 3 kali 0, dan kita tambahkan no shutdown agar konektivitasnya berjalan terus tanpa harus kita nyalakan secara manual. Selanjutnya langkah yang ke-8, kita akan menambahkan sebuah login banner yang bisa disebut dengan message of the day banner atau MOTD banner. Jadi kita bisa menggunakan perintah banner MOTD. Kita buka dengan tanda hashtag dan kita masukkan pesannya. Untuk pesannya sendiri saya menggunakan pesan yang digunakan pada bagian instruksi, yaitu unauthorized access will not be tolerated. Kemudian klik enter dan kita tutup dengan tanda pagar atau hashtag. Selanjutnya kita akan menyimpan konfigurasi ini ke startup file. Kita akan mengetikkan exit terlebih dahulu.
kemudian copy running config startup config. Untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan, yaitu pada langkah ke-10, kita bisa menggunakan baris perintah show running config. Nah, bisa dilihat berikut merupakan konfigurasi yang kita gunakan saat ini, yaitu hostname-nya, passwordnya. Nah, bisa dilihat tadi penggunaan secret sebelum password mengenkripsi password yang akan kita gunakan. Lalu terdapat juga IP address-nya, banner mode-nya, banner MOTD-nya, dan password-nya. Kita akan mengulangi langkah ini, tapi sebelum itu kita akan menampilkan terlebih dahulu iOS version dan informasi lainnya yang berkaitan dengan switch menggunakan baris perintah show version. Nah, bisa dilihat telah tampil berbagai macam informasi berkaitan dengan switch yang kita gunakan, yang telah kita konfigurasi. Dan untuk versi iOS-nya sendiri itu terletak di bawah bagian SW version, yaitu 12.2. Kemudian kita akan menampilkan status dari interface yang terhubung dengan switch menggunakan baris perintah show IP interface brief. Nah, bisa dilihat telah muncul informasi mengenai interface yang terhubung ke switch ini, yaitu pada port fast Ethernet 01 status dan protokolnya up, begitu juga dengan fast Ethernet 06 memiliki status dan protokol yang sama, yaitu up, dan untuk VLAN satunya interface memiliki status dan protokol yang sama, yaitu up. Karena kita telah mengenable-nya tadi dan kita menggunakan perintah no shutdown. Kita akan mengulangi langkah-langkah yang kita gunakan pada konfigurasi switch S1 ini pada switch yang lainnya, yaitu switch S2 yang akan terhubung dengan PCB. Jadi kita hubungkan kembali menggunakan kabel bertipe konsol, kita inspect rear terlebih dahulu, hubungkan ke konsol, dan kita hubungkan lagi ke PCB-nya. Sekarang kita akan ke terminalnya. Nah, kita masuk ke dalam switch, kita masuk ke mode admin, lalu kita mengkonfigurasi terminalnya. Kita masuk ke mode global configuration mode, lalu kita ubah namanya terlebih dahulu menjadi S2 switch 2, lalu kita menetapkan password untuk mengakses mode admin pada switch 2 ini. Yang akan digunakan itu sama dengan yang digunakan pada switch S1. Lalu kita tetapkan juga password untuk mengakses konsolnya, yaitu Cisco, sama seperti yang digunakan pada switch sebelumnya. Akan digunakan untuk bagian login, lalu kita mengkonfigurasi interface VLAN satunya. Masukkan IP address dan subnet masknya, yaitu 192.168.1.2 255.255.255.0. Setelah itu tambahkan, jangan lupa no shutdown. Kemudian kita tambahkan juga message of the day bannernya. Kita
kita tutup dengan tanda hashtag. Lalu kita akan menyimpan konfigurasi ini, tapi kita kembalikan terlebih dahulu ke hierarki utama dan kita ketikkan copy running conf start.conf. Oke, konfigurasi yang sedang kita gunakan itu telah tersimpan ke konfigurasi yang akan digunakan setiap kali kita mengakses kembali konsol ini, yaitu tersimpan ke dalam non-volatile random access memory atau NVRAM nya. Kita tampilkan konfigurasi yang sedang berjalan, show running conf, dan berikut adalah konfigurasinya. Lalu kita coba tampilkan juga iOS versionnya. Nah, bisa dilihat iOS version untuk switch S2 ini berbeda dengan yang digunakan pada switch S1. Di sini adalah 15.0. Dan yang terakhir, kita akan menampilkan status dari interface yang terhubung dengan switch menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, bisa dilihat pada switch S2 ini fast Ethernet port fast Ethernet 01 nya status dan protokolnya up. Lalu pada port fast Ethernet 018 memiliki status dan protokol yang sama, yaitu up, dan juga interface-nya kita telah mengenable-nya tadi. Selanjutnya pada langkah huruf O, record the interface status for the following interfaces. Itu dikarenakan di sini tidak ada opsi untuk menambahkan langsung ke dalam tabel ini, kita akan menjelaskan secara verbal saja. Jadi seperti yang bisa dilihat pada bagian sebelumnya, ketika kita mengkonfigurasi switch S1, itu status dari interface fast Ethernet 01 dan 06 itu status dan protokolnya memiliki nilai yang sama, yaitu up dan up. Sedangkan untuk fast Ethernet 018 itu memiliki status dan protokol down. Sedangkan pada switch S2 ini pada interface fast Ethernet 01 itu status dan protokolnya itu bernilai up. Sedangkan untuk interface pada port fast Ethernet 06 dia memiliki status dan protokol down. Untuk interface fast Ethernet 018 dia memiliki status dan protokol up, sama juga dengan VLAN-nya. Lalu kita akan mencoba melakukan ping, yaitu pada langkah huruf P. Dari sebuah PC kita akan melakukan ping ke kedua switch tersebut. Kita membuka command prompt, kita akan melakukan ping tersebut dari PCB. Jadi kita ping terlebih dahulu pada switch 1 dengan switch S1 dengan IP address 192.168.1.1. Nah, bisa dilihat pada attempt pertama itu dia memiliki satu request timeout atau RTO yang mengakibatkan dia receive 3 dan lost 1 packet. Apabila kita ulang kembali, kita mendapatkan hasil yang lebih baik, di mana receive 4 tidak ada loss sama sekali dengan maksimum di 25 milisecond. Kita coba ping ke route switch yang kedua, yaitu switch S2. Kita mendapatkan hasil RTO untuk pengiriman yang pertama, tapi untuk ketiga pengiriman lainnya itu sukses. Ketika kita ulang kembali, kita sudah mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu terdapat 0 atau 0 loss. Kemudian dari sebuah switch kita akan melakukan ping ke PCA dan PCB. Kita buka dari terminal yang ada pada PCB untuk mengakses konsol
pada switch S2 karena telah ditetapkan sebelumnya. Dia sekarang meminta password sebelum kita dapat menggunakan konsolnya. Jadi kita coba pada konsol ini ping 192.168.1.1.10 untuk melakukan ping terhadap PCB. Nah, bisa dilihat pada bagian pertama success rate-nya hanya 80%, tapi ketika kita ulang kembali sudah 100%. Kita lakukan hal yang sama terhadap PCB. Nah, bisa dilihat sukses rate-nya 100%, yang berarti ping yang dilakukan baik dari PC ke kedua switch maupun dari switch ke kedua buah end device, yaitu kedua PC, PCA dan PCB itu telah berjalan dengan baik. Dan untuk bagian yang terakhir, reflection question. Nah, pada bagian ini untuk pertanyaan yang pertama, mengapa pada beberapa port fast Ethernet itu ada yang ditandai dengan up dan ada yang ditandai dengan down pada switch yang digunakan? Berdasarkan pemahaman saya pribadi setelah melakukan konfigurasi ini, saya mengambil kesimpulan bahwa untuk fast Ethernet port yang ditandai dengan up itu berarti sedang terjadi koneksi dan port tersebut sedang digunakan, siap untuk melakukan pengiriman data melalui port tersebut, dan port tersebut sedang terhubung ke perangkat lainnya. Apabila port lain seperti contohnya pada switch 1 selain port fast Ethernet 01 dan 06 itu tidak digunakan, mereka ditandai dengan down karena mereka tidak sedang melakukan aktivitas apapun. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang bisa mencegat atau mengganggu proses pengiriman ping antar kedua PC tersebut? Berdasarkan pemahaman saya pribadi, untuk beberapa faktor yang dapat mengganggu proses pengiriman ping tersebut itu ada beberapa faktor. Salah satunya yang pertama itu faktor real life, yang dimana bisa jadi terdapat gangguan koneksi pada kondisi fisik perangkat, seperti entah pada portnya, pada kabelnya yang terhubung, maupun pada switch itu sendiri. Lalu faktor yang lainnya juga bisa jadi pada konfigurasi yang kita gunakan pada baik itu perangkat maupun switch, sehingga tentunya hal tersebut dapat mengganggu proses pengiriman ping yang digunakan. Demikian hasil demonstrasi saya untuk tugas Cisco Packet Tracer 2.9.2, yaitu Basic Switch and End Device Configuration. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Demikian demonstrasi saya. Terima kasih.